Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Teknologi dan Media Pembelajaran, Bapak Dr. Husni Idris MPD, serta teman-teman yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai definisi landasan falsafah dan domain teknologi media pembelajaran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu ada Muhammad Aldan Halid, Zairi Tanur, Siti Jamjam, saya sendiri Diah Lisdawati, Putri Helmaliani Sari, Muhammad Husaini, dan Muhammad Saleh Maulana. Baiklah, materi yang pertama mengenai definisi dan konsep dalam teknologi dan media pembelajaran yang akan disampaikan oleh Saudari Putri. Kepadanya kami persilahkan. Baik, selanjutnya teknologi berasal dari kata Greek teknologi, yaitu teknik yang memiliki arti kata seni, keahlian, atau kerajinan atau keterampilan, sedangkan logi memiliki arti kata studi atau dalam pengertian tubuh ilmu pengetahuan teknologi adalah sebuah pengetahuan tentang membuat sesuatu. Menurut Roger, 1983, teknologi adalah suatu rancangan atau desain untuk alat bantu tindakan yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan sebab akibat. Dalam mencapai suatu hasil yang diinginkan, teknologi biasanya memiliki dua aspek, yaitu aspek hardware dan software. Dan kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius. Arti kata medium adalah tengah, perantara, atau pengantar. Sering diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau alat-alat elektronik yang berfungsi untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya saya akan membacakan yaitu landasan falsafah. Nah, landasan falsafah ini lebih dikenal lagi sebagai filosofi atau yang menjadi latar belakang dalam suatu pembelajaran. Nah, pemikiran yang mendalam dari berbagai macam pendidikan atau pemikiran sehingga menghasilkan sebuah keyakinan dan dibantu dengan alat-alat teknologi lainnya. Nah, untuk menjadikan suatu pelajaran itu lebih baik, kita butuhkan landasan atau seperti filosofi, latar belakang yang menjadikan kita bisa mengajar anak-anak atau murid-murid peserta didik lebih baik lagi. Nah, tujuannya adalah untuk pendidik dapat mengetahui bagaimana landasan filosofi teknologi pembelajaran dan bisa merasakan manfaat landasan filosofi teknologi pelajaran tersebut ya. Nah, bagian ini nih memang sangat-sangat penting, terutama dalam mendidik siswa yang berlandaskan, kita kan sekarang menggunakan internet. Jadi kita harus paham teknologi untuk bisa mengajarkan. Nah, maka dari itu kita bisa dapat menemukan filosofi atau landasan mengapa kita harus belajar menggunakan metode ini. Begitu konsepnya. Selanjutnya adalah yang akan disampaikan teman saya, yaitu konsep dalam teknologi dan media pembelajaran. Itu saya langsung persilahkan saja. Lanjut. Materi selanjutnya yaitu definisi konsep. Konsep dalam teknologi dan media pembelajaran adalah media menjadi salah satu bagian komponen sistem pembelajaran yang mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi kelangsungan pembelajaran. Selanjutnya yaitu e-learning atau electronic learning kini semakin merupakan salah satu cara untuk mengatasi masalah pendidikan, baik di negara-negara maju maupun di negara yang sedang berkembang. Banyak orang menggunakan istilah yang berbeda-beda dengan e-learning, namun pada prinsipnya e-learning adalah pembelajaran yang menggunakan jasa elektronika sebagai alat bantunya.
E-learning memang merupakan suatu teknologi pembelajaran yang relatif baru di Indonesia. Untuk menyederhanakan istilah, maka electronic learning disingkat menjadi e-learning. Kata ini terdiri dari dua bagian, yaitu E yang merupakan singkatan dari elektronika dan learning yang berarti pembelajaran. Jadi, e-learning berarti pembelajaran dengan menggunakan jasa bantuan perangkat elektronika. Selanjutnya di bagian kawasan desain. Desain adalah suatu proses untuk menentukan suatu kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Domain atau kawasan pertama yang diduduki oleh desain atau perancangan yang mencakup penerapan ke dalam teori, prinsip, dan prosedur dalam melakukan dalam perencanaan atau sistematik. Kawasan desain awalnya dari gerakan psikologi pembelajaran yang di dalamnya terdapat pemikiran tentang teori pembelajaran berprogram atau programmed instruction, serta kolaborasi Robert Gatz dengan Leslie Briggs telah menggabungkan keahlian psikologi pembelajaran dengan bakat dalam desain sistem yang dibuat dalam konsep desain pembelajaran agar kedepannya semakin hidup. Kemudian di bagian kawasan pengembangan. Di kawasan pengembangan ini berakar dengan produksi media. Pada tahun 1930, film mulai digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Kawasan pengembangan ini terjadi karena adanya pesan yang didorong oleh isi, strategi pembelajaran yang didorong oleh teori, manifestasi fisik dari teknologi perangkat keras, serta perangkat lunak dan bahan pembelajaran. Kawasan pengembangan ini meliputi teknologi cetak, teknologi audiovisual, serta teknologi berbasis komputer dan multimedia. Selanjutnya, di bagian kawasan pemanfaatan. Domain ketiga dalam teknologi pembelajaran ialah kawasan pemanfaatan. Pemanfaatan adalah suatu tindakan menggunakan metode dan model instruksional, bahan dan peralatan media untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Fungsi pemanfaatan sangat penting karena membicarakan kaitan antara peserta didik dengan bahan belajar atau sistem pembelajaran. Di kawasan ini berasal dari gerakan pendidikan visual pada dekade pertama pada abad ke-20 dengan didirikannya museum-museum yang ada di sana. Selanjutnya di bagian kawasan pengelolaan. Pengelolaan meliputi pengendalian teknologi pembelajaran melalui suatu perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Di kawasan pengelolaan bermula dari administrasi pusat media, program media, dan pelayanan media. Pembaruan perpustakaan dengan program media membuahkan pusat dan ahli media sekolah. Dengan lahirnya teknologi baru, dimungkinkan tersedianya acara atau cara baru untuk mendapatkan informasi. Akibatnya, pengetahuan tentang pengelolaan informasi menjadi sangat potensial. Serta di bagian kawasan penilaian. Penilaian merupakan suatu proses penentuan memadai tidaknya pembelajaran dan belajar yang mencakup 1. Analisis masalah, 2. Pengukuran acuan patokan, 3. Penilaian formatif, dan 4. Penilaian sumatif. Dalam suatu kawasan penilaian dibedakan pengertian antara penilaian program, proyek, dan produk. Di penilaian program merupakan evaluasi yang menaksir kegiatan pendidikan yang memberikan layanan secara berkesinambungan. Dan kunci yang perlu kita ketahui untuk perbedaan antara program dan proyek ini adalah bahwa program diharapkan berlangsung dalam yang tidak terbatas. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya akan saya arahkan ke teman saya. Terima kasih. Materi selanjutnya adalah domain dalam teknologi pembelajaran. Yang pertama itu adalah ada kawasan desain, yaitu proses untuk menentukan kondisi belajar dengan tujuan untuk menciptakan strategi dan produk. Yang kedua, kawasan pengembangan. Kawasan pengembangan ini berakar dengan produksi media pada tahun 1930-an. Film mulai digunakan untuk kegiatan pembelajaran teknologi audio visual.
Kawasan pengembangan terjadi karena pesan yang didorong oleh isi, strategi pembelajaran yang didorong oleh teori, manifestasi fisik dari teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan pembelajaran. Baik, yang ketiga itu ada kawasan pemanfaatan, yaitu pemanfaatan adalah kegiatan atau tindakan menggunakan metode dan model instruksional, bahan dan peralatan media untuk meningkatkan suasana pembelajaran. Fungsi pemanfaatan sangat penting untuk mendukung bahan belajar atau sistem pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat, itu kawasan pengelolaan. Kawasan pengelolaan berawal dari administrasi pusat media, program media dan pelayanan media, dan pengelolaan dalam pengendalian teknologi pembelajaran melalui perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan supervisi. Yang kelima itu ada kawasan, atau yang terakhir itu ada kawasan penilaian. Kawasan penilaian dapat dibedakan melalui pengertian antara penilaian program, proyek, dan produk. Penilaian merupakan proses menentukan dalam kecakupan pembelajaran seperti analisis masalah, pengukuran acuan patokan, penilaian formatif, dan penilaian sumatif. Selanjutnya, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Aldan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan kesimpulan. Dengan mengetahui serangkaian mengenai materi teknologi dan media pembelajaran, kami selaku kelompok 1 memberikan garis besar ialah teknologi dan media pembelajaran adalah teknologi berasal dari kata Grek teknologia, yaitu tekne yang berarti seni, keahlian atau kerajinan atau keterampilan, sedangkan logia berarti kata studi. Tubuh ilmu pengetahuan teknologi adalah sebuah pengetahuan tentang membuat sesuatu. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medius. Artikan kata medium adalah tengah perantara atau pengantar, sering diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau alat elektronik yang berfungsi untuk menangkap, memproses, dan menyusun kembali informasi visual atau verbal dalam proses pembelajaran. Teknologi dan media pembelajaran adalah pengetahuan mengenai perangkat jaringan dengan teori secince untuk menciptakan sesuatu yang dapat memudahkan aktivitas manusia dalam menangkap kejadian atau sistem berbentuk alat grafis atau elektronik. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami akhiri, terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.